Tipe-tipe DC atau debt collector bisa juga disebut FC atau field collector. Di mindset para teman-teman yang sedang galbay adalah tinggi besar, wajah seram, suara gahar, pas bertemu langsung membentak, menekan, mendesak, dan tidak mau pergi sebelum si galbay menjanjikan sesuatu. Bertanya kepada tetangga-tetangga kita, bertanya kepada teman-teman kerja kita, menekan SDM tempat kita bekerja, bahkan mengancam akan menemui atasan kita di tempat kerja. Sebenarnya sejak kapan mindset itu lekat di benak kita masing-masing? Padahal banyak dari kita belum pernah mempunyai pengalaman itu sebelumnya. Lalu kita takut, panik, dan hidup tidak tenang terhadap sesuatu yang belum pernah kita alami sama sekali. Jadi ketimbang kita depresi dengan sesuatu yang belum tentu semenakutkan bayangan kita masing-masing, lebih baik kita bersikap tenang dan mensugesti diri kita sendiri jika tidak ada hal buruk yang akan terjadi terkait situasi galbay ini. Semua mindset ini tercipta dari berita-berita, baik itu portal online ataupun televisi yang kita tonton, yang terkadang menggambarkan sosok DC dengan tidak berimbang. Faktanya masih banyak kok. DC-DC yang berkunjung dengan tetap santai dan negosiasi dengan baik. Tapi karena pemberitaannya begitu mencekam, dengan semua hal yang kita saksikan, biasanya akan langsung diproses oleh otak dan dapat mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak kita yang keliru. Ditambah pesan-pesan WhatsApp yang barbar, yang sebenarnya bisa kita abaikan. Tapi rasa takut itu terkadang membuat kita penasaran. Lalu kita kembali mengintip isi pesan para DC itu dari notif HP dan membuka email. Lalu saat melihat kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat melecehkan, kita kembali panik, takut serta kena mental. Belum juga habis tekanan-tekanan mental melalui serangkaian chat dan telepon, kita kembali was-was jika sewaktu-waktu para DC pinjol mengunjungi kita di rumah ataupun di tempat kerja. Semua hal ini bisa melemahkan urat saraf di otak kita, teman-teman. Jika teman-teman tidak segera menanggulangi dan mencari solusinya dengan lebih kreatif, jika teman-teman tidak memulai memaksakan diri untuk lebih berani, semua informasi-informasi yang mengatakan hutang pinjol tidak akan sampai kemana-mana kecuali hanya di SLI OJK saja, sebenarnya kan sudah teman-teman dan saya ketahui bersama. Lalu kenapa efek tekanan demi tekanan di pikiran dan di hati teman-teman tersebut masih belum juga pulih, masih belum cukup untuk segera memberanikan diri? Di awal ini tidak apa-apa jika teman-teman masih belum mempunyai keberanian itu. Tapi teman-teman bisa mempush diri sendiri, paksakan diri teman-teman semua untuk lebih berdamai dengan situasi galbay ini, sambil tetap menambah booster mental saat melihat video-video kita di channel ini. Jika teman-teman belum sanggup membaca atau merespon chat para DC itu, tidak masalah. Tapi masa iya teman-teman tidak bisa bersikap abai untuk kebaikan dan kesehatan mental teman-teman semua? Cukup silent semua notif, chat, dan telepon di HP teman-teman semua. Dan kembali ke aktivitas produktif. Saya dan teman-teman itu berada di posisi yang sama. Saya sudah mengalami badai chat, ribuan telepon dan kunjungan para DC lapangan. Tidak ada yang terjadi. Saya masih baik-baik saja, bahkan dapat memberi pencerahan untuk teman-teman semua. Jika teman-teman butuh tips dan trik, saksikan lagi video kita tentang mengupas tuntas cara kerja DC pinjol atau mengurai ketakutan-ketakutan diri saat situasi galbay ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa manusia cenderung takut terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya. Tapi saat ini semua informasi itu ada di sini, bukan? Teman-teman hanya perlu menyaksikan video-video yang telah saya buat berdasarkan pengalaman saya sebagai DC dan juga sebagai seorang galbay. Jika teman-teman ingin support lebih, boleh bergabung di grup Telegram kita yang linknya ada di deskripsi. Tetap semangat, fokus ke hal-hal positif, dan tetap optimis.